kebakaran Pasar Jangkrik. Api terekam warga cepat membesar melalap 5 kios sembako di Pasar Jangkrik, Jalan Besangan Baru Utara, Matraman, Jakarta Timur. Damkar pun tiba ke lokasi dan melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kios ini, namun diduga api muncul dari ledakan kulkas. Meski tidak ada korban, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Api bisa dijinakan 1 jam kemudian setelah damkar menerjunkan 5 unit mobil pemadam beserta puluhan personil. Kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Api dengan cepat menjalar dari satu rumah ke rumah warga lainnya. Banyaknya bahan mudah terbakar mengakibatkan 2 rumah semi permanen berlantai 2 ludes terbakar api. Api bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dan dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel, Jakarta hari ini menggelar rangkaian ibadah Natal. Adapun ibadah berlangsung selama 3 sesi. Ratusan jemaat begitu hikmat mengikuti ibadah Natal yang mengangkat tema Kristus Datang, Aku Mendekat di Gereja Immanuel, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu. Ibadah sesi pertama dimulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Ibadah kedua dengan sesi berbahasa Inggris dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Pendeta Vikaris Pauline Patricia Lagonda. Sementara untuk ibadah terakhir dilaksanakan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Pendeta Arto Milka Lia Persang Barapa. Gereja Immanuel juga akan menggelar ibadah Natal pada 26 dan 27 Desember esok. Adapun Gereja Immanuel Jakarta mengajak umat untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kesederhanaan sesuai makna kelahiran Kristus. Hari ini sebagaimana tadi malam juga merupakan puncaknya. Kami berterima kasih untuk semua pihak, media dan juga aparat sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Apalagi ada perhatian juga dari pemerintah. Tadi malam kehadiran Menko PMK, Menko Polkam, Panglima TNI, Kapolri, PJ Gubernur, Menteri Agama, dan saat ini saya bersama dengan Ibu Dirjen juga. Itu artinya bahwa kita boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik, lancar. Damai dan sukacita dalam kehidupan manusia. Nah, tentunya menjadi harapan kami bahwa kiranya dengan Natal ini kehidupan kita sebagai umat manusia, secara khusus umat Kristen, bisa menghadirkan damai dalam kehidupan dengan sesama, dengan siapapun. Bukan hanya dengan sesama seiman, tetapi dengan sesama secara universal dengan agama yang lain. Sementara itu, pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Hari Raya Natal sebanyak 3 kali. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga menyediakan kapasitas tambahan hingga mencapai 4.500 jemaat. Sejak pagi, ribuan jemaat berdatangan untuk mengikuti misa. Hari ini, misa Natal di Gereja Katedral digelar sebanyak 3 kali, yakni pukul 8.30, pukul 11 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Gereja Katedral Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman yang berada di sana. Selamat sore Nata, bagaimana jalannya ibadah misa Natal sore hari ini?
Baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Kami sampaikan terkait dengan saat ini suasana di Gereja Katedral Jakarta, yang mana pada sore hari ini dibandingkan dengan siang ataupun pagi hari tentunya sangat berbeda. Mengingat untuk di Gereja Katedral Jakarta sendiri ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8.30 ini untuk umum, kemudian sesi kedua dimulai pada pukul 11 siang tadi untuk keluarga, yang mana pada pukul 11 tadi itu banyak sekali anak-anak yang mengikuti ibadah secara langsung misa Natal di Gereja Katedral. Kemudian dan sesi yang terakhir adalah pada pukul 5 sore atau saat ini sudah mulai berlangsung juga. Tadi beberapa jamaah yang baru saja tiba langsung diarahkan ke dalam. Memang untuk kapasitas sendiri ini kita berbicara mampu menampung 4.500 jemaah. Namun untuk di dalam gereja sendiri ini hanya dibatasi sebanyak 800 jemaah saja. Kemudian dibandingkan dengan tadi siang dan juga pagi di wilayah di depan sekitar bangku-bangku tempat saya berdiri ini tadi sempat ramai, namun untuk pada sore hari ini jadi para jemaah yang ingin masuk ke gereja ini langsung dipersilakan masuk ke dalam, karena mungkin di dalam sendiri ini masih ada ketersediaan tempat duduk sehingga masih bisa menampung dari para jemaah yang akan hadir. Namun apabila yang tidak kebagian atau tidak sempat berhalangan hadir ini bisa mengikuti ibadah melalui daring atau secara online melalui situs resmi dari Gereja Katedral Jakarta sendiri. Kemudian untuk kantung parkir sendiri di Gereja Katedral sendiri ini bisa parkir di Istiqlal, kemudian juga di lapangan Banteng dan juga di kantor pos. Kemudian untuk pengamanan sendiri dari pihak polisian mengerahkan sekitar 500 lebih personil kepolisian yang berjaga di kawasan sekitar katedral guna menjaga keamanan, kondusivitas dari proses ibadah misa Natal pada hari ini. Sementara saya kembali pada Anda di studio. Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman langsung dari Gereja Katedral Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, di momen Hari Raya Natal, MNC Peduli memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Di Tangerang, Banten, MNC Peduli berbagi keceriaan bersama anak-anak panti asuhan Tangan Kasih dengan memberikan bantuan perlengkapan anak dan buku bacaan. Perayaan Natal dan Tahun Baru sangat berkesan bagi para penghuni panti asuhan Tangan Kasih di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Natal tahun ini mereka rayakan bersama MNC Peduli yang khusus datang untuk berbagi kasih dan keceriaan dalam sukacita Natal. Dengan mengajak penghuni panti bernyanyi, menari bersama, membaca buku dongeng, dan berbagai games menarik lainnya. Di momen Hari Natal ini, MNC Peduli juga membagi berkat kepada penghuni panti dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan anak dan buku bacaan. Bersyukur karena adanya MNC Peduli yang sudah membagikan bantuan kepada kami, terutama untuk anak-anak di sini, sehingga mereka tuh lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, semoga harapan kami, semoga di hari Natal dan Tahun Baru 2025 ini kita semua selalu diberkati dan selalu sehat. Bisa bermain bersama, menyanyi, bermain bersukacita, bahagia. Kenapa? Karena bermain bersama MNC Peduli. Sukacita dan kasih Natal diharapkan akan menjadi semangat baru untuk terus membantu sesama. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat ikut membantu, berpartisipasi, meringankan beban sesama. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, semarak perayaan Natal di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dimeriahkan dengan festival puluhan pohon Natal berbagai bentuk. Kelap-kelip lampu Natal disambut warga, khususnya umat Kristiani, dengan antusias. Menyemarakkan perayaan Natal, Festival Pohon Natal digelar di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim Rantai Paut Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan pohon Natal dari berbagai bahan daur ulang ditampilkan di depan gereja yang dihiasi berbagai lampu warna-warni. Selain merayakan Natal, warga juga memanfaatkan momen untuk berfoto di bawah pohon Natal. Festival Pohon Natal ini disambut baik oleh warga dan diharapkan bisa membawa pesan damai untuk dunia dari umat Kristiani di Toraja Utara. Bagaimana kita menjadi terang bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi semua, tanpa memandang suku, ras, agama, tetapi kita dapat menjadi berkat dan terang bagi sesama. Warga berharap perayaan Natal yang meriah ini bisa diselenggarakan tahun berikutnya. Sebab selain unik, pohon Natal pada festival ini juga mengusung tema kearifan lokal yang hingga saat ini masih dijaga oleh warga Toraja. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Ya, hari libur Natal dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian ke luar kota. Hal ini terlihat dari kepadatan yang terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ruang tunggu Stasiun Pasar Senen disesaki calon penumpang yang hendak bepergian ke luar kota. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sekitar 800.000 hingga 5 Januari 2025. Saat ini 57% tiket masih tersedia. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pergerakan penumpang selama periode libur Nataru mencapai 494.000 orang. Sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC menambah kenyamanan para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan yang berada di sana. Selamat sore Hamzah, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Saat ini kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen terpantau ramai dan adanya kepadatan dari para calon penumpang kereta yang ingin bepergian keluar kota dari Jakarta. Selain itu, di momen libur Natal 2024 ini berbagai ornamen Natal juga terlihat sudah terpasang dan menghiasi beberapa titik di Stasiun Pasar Senen kali ini. Ramainya penumpang ini dikarenakan sudah masuk ke momen libur Natal 2024 di tanggal 25 Desember 2024 yang bertepatan dengan hari ini. Jadi masyarakat memanfaatkan momen ini baik untuk mudik ke kampung halaman maupun untuk melaksanakan liburan. PT KAI Daop 1 Jakarta sebelumnya juga sudah mengabarkan bahwa masa angkutan Nataru tahun 2024-2025 ini rencananya akan berlangsung selama 18 hari yang direncanakan dimulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Hingga Rabu siang tadi PT KAI Daop 1 Jakarta, yaitu yang menaungi Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, juga menyebut bahwa tiket yang dipesan oleh masyarakat ini sudah cukup banyak, sudah sebanyak 475.000 tiket atau sekitar 58% dari kapasitas yang disediakan. Ini sudah dipesan oleh masyarakat yang ingin berlibur maupun mudik ke kampung halaman di momen libur Natal 2024. Adapun tanggal-tanggal favorit yang dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan mudik dan liburan ini berada di beberapa tanggal, yaitu di tanggal 20 hingga 25 Desember 2024 dengan rata-rata tujuan kepergian kereta api jarak jauh ini menuju ke Yogyakarta, Lempuyungan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Untuk update jumlah penumpang yang diberangkatkan hingga hari ini, yaitu terdapat penumpang yang diberangkatkan sebanyak 40.854 dan ini dibagi dua di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen, di mana dari Stasiun Pasar Senen ini sendiri sebanyak 26.030 penumpang sudah diberangkatkan hingga saat ini. Sementara itu, Syafa. Iya, terima kasih Hamzah Hasibuan atas informasi yang disampaikan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai meningkat di libur Natal. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di kilometer 55 sampai 65 tol Jakarta Cikampek. PT Jasa Marga mendukung perpanjangan rekayasa lalu lintas lawan arah atau kontraflow ini. Seluruh pengguna jalan diimbau mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Sementara untuk mengurai kepadatan di kawasan Puncak, Polres Bogor telah memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah atau one way arah Jakarta di Jalan Raya Puncak Bogor. One way jalur puncak dari arah atas ke bawah
mulai pukul 2 siang hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan arus kendaraan menuju kawasan puncak ditutup sementara. Kendaraan yang sudah memasuki kawasan puncak didominasi kendaraan berplat B atau berasal dari Jakarta yang juga didominasi kendaraan pribadi juga kendaraan umum seperti bus. Satlantas Polres Bogor memprediksi kepadatan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Bogor dimulai dari 24 Desember hingga 27 Desember 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait lalu lintas di kawasan Cikampek, kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Selamat sore Hilmi, bagaimana kondisi lalu lintas di sana sore hari ini? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan untuk saat ini situasi di gerbang tol Cikampek Utama ini masih bisa dikategorikan sebagai ramai lancar begitu, baik itu dari arah Jakarta menuju ke tol Palimanan ataupun sebaliknya. Dan untuk ruas tol dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini masih seperti pagi hari tadi didominasi oleh kendaraan pribadi yakni kendaraan roda 4, kemudian ada juga beberapa sejumlah bus antar kota dan juga antar provinsi. Namun berbeda dari arah Palimanan menuju Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti bus, truk dan juga kendaraan berat lainnya. Dan dapat kami sampaikan untuk update data jumlah kendaraan per terakhir pukul 16.40 ini untuk arah Jakarta menuju Palimanan sudah sebanyak 33.508 kendaraan. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini sudah tembus sebanyak 14.677. Dan memang untuk hari ini diprediksi peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada malam hari atau pada malam 25 Desember 2024 nanti. Dan memang jika dibandingkan dengan data hari kemarin yakni 24 Desember 2024 ini untuk jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini sudah tembus 48.418. Untuk arah sebaliknya tembus 27.557. Nah, untuk hari ini pun diprediksi angka ataupun jumlah kendaraan baik itu mengarah dari Jakarta menuju Palimanan atau sebaliknya ini memang tidak setinggi hari-hari sebelumnya karena memang untuk puncak arus libur Natal di gerbang tol Cikampek Utama ini telah terjadi pada 21 Desember 2024 di mana untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini tembus mencapai 50.150 kendaraan. Sedangkan untuk arah sebaliknya puncak arus di gerbang tol Cikatama ini dari Palimanan menuju Jakarta ini terjadi pada 22 Desember 2024 di mana jumlah kendaraan ini mencapai 37.208 kendaraan. Meski begitu, untuk saat ini pihak dari PT Jasa Marga masih terus mengakomodir begitu para pengemudi untuk nantinya tidak terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Nantinya akan ada beberapa rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow, kemudian ada juga gerbang tol Cikampek Utama 8 yang memang sudah dibuka khususnya untuk dari arah Palimanan menuju Jakarta untuk mengurai kepadatan di gerbang tol. Kemudian kami juga terus mengimbau bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan hari ini harus tetap waspada, cek kendaraan Anda, cek fisik Anda dan juga pastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Dan untuk hari ini pun hujan masih terus mengguyur ruas tol Jakarta Cikampek dan kami mengimbau untuk Anda berkendara dengan hati-hati. Demikian Syafa. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi atas laporan yang disampaikan dari tol Jakarta Cikampek dan selamat bertugas kembali. Kami ajak Anda untuk menyimak keterangan pers terkini yang disampaikan oleh pihak dari Kementerian Perhubungan. Dan katanya ada pawai yang dilakukan masyarakat dan itu akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong ke puncak. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman media untuk tetap mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat untuk mendengar himbauan-himbauan dalam rangka dinamika perkembangan khususnya masyarakat yang akan berangkat ke
puncak untuk libur tahun baru dan lain. Di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas. Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait termasuk pemerintahan Bogor dan Polres Bogor, kita akan menyiapkan bus bersifat bus akan dimulai dari start dari Kabupaten Bogor dari Cibinong yang akan mengangkut masyarakat ke atas. Tentunya itu akan disubsidi sehingga masyarakat yang mau ke atas itu tidak perlu pakai naik motor dan lain-lain ya. Insya Allah mohon doanya paling lambat nanti bulan Februari kita sudah mulai. Ada 15 sampai 20 bus yang akan kita gunakan dan itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bisa ke atas, tinggal parkir motornya di daerah Keradenan atau di mana, tinggal naik bus gitu ya, dengan biaya yang sangat murah. Supaya jumlah kendaraan yang ke puncak gitu ya, sedikit berkurang dan itu sedikit mengurangi kemungkinan terjadinya laka lantas dan macet lantas. Itu yang perlu saya sampaikan teman-teman, apalagi yang mau ditanyakan. Untuk bus tadi itu kira-kira ada berapa armada Pak? Rencana 15 sampai 20 ya Kang, rencana 15-20 itu dilaksanakan oleh proyek di Kementerian Perhubungan khususnya di Badan Transportasi Daerah. Itu bus listrik atau bus apa? Bus ya, bus yang 2/3, bus bagus, AC, bukan odong-odong. Pak, kira-kira bisa mengurangi kepadatan itu berapa persen sih Pak? Saya belum tahu, tapi di beberapa BTS, kan teman-teman ada bis BTS di Kota Bogor tuh, udah ada. Ya, di beberapa kota itu. Yang jelas itu sangat membantu masyarakat, karena ongkosnya waktu itu cuma 4.000. Dibandingkan ongkos biasa kan bisa 10.000, 15.000. Ya? Berarti berbeda dengan Trans Bogor ya Pak? Ini bukan akan masuk. Bukan kita aja. Ya. Yang dibeliin. Ya. Apalagi? Nanya apa lagi? Hah? Pak, untuk jalur alternatif kan tadi belum ada penerangan. Sudah dipasang. Kan dulu bulan lalu kan kita rapat di Kabupaten Bogor. Sudah dipasang kemarin. Udah dipasang. Saya sekarang mau ngecek ke sana. Ya. Ada berapa Kang? 52 PJI. 52 PJI. 18 rambu-rambu. 10 RPPJ. Karena malam kadang-kadang masyarakat kalau udah kena runway malam kan pengen naik jalan alternatif, nggak berani karena nggak ada lampu. Alhamdulillah sudah terpasang. Ya, mohon bantuan wartawan untuk ngecek juga. Ya, kasih tahu. Tapi kasih taunya ke saya aja. Ya. Apalagi? Oke, terima kasih ya. Selamat Natal Bapak. Selamat Natal, selamat tahun baru. Yuk. Ada kembang api nanti ya di puncak ya. Kamu ikut? Itu ajakin Pak. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pantauan di ruas tol Pejagan belum terjadi kemacetan signifikan. Terpantau kendaraan pribadi dan bus pariwisata berangkat ke sejumlah kota untuk memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Di pintu keluar tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, kendaraan pribadi dan bus pariwisata menuju sejumlah kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antrean kendaraan mengular, sebagian menuju pusat kuliner dan objek wisata Guci di kaki Gunung Slamet. Puncak libur Natal diperkirakan terjadi hari ini. Rabu pagi, 64.000 kendaraan masuk ke Jawa Tengah melalui tol Pejagan. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 2 Januari. Sementara itu, ribuan penumpang kapal laut tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para penumpang mudik ke kampung halaman datang dari Nunukan, Kalimantan Timur dengan kapal motor Katlea Express. 15 kapal termasuk 4 kapal pelni berukuran besar untuk mengangkut ribuan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru. 5 hari terakhir hampir 21.000 penumpang memadati Pelabuhan Parepare. Kembali di Sindo Sore pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru tempat wisata diserbu pengunjung. Ribuan pengunjung bahkan memadati wahana rekreasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung harus antre hingga 3 jam untuk 1 wahana permainan saja. Inilah kondisi kepadatan ribuan wisatawan di wahana rekreasi Dufan di kawasan Ancol yang viral di media sosial. Para wisatawan rela antri berjam-jam untuk bisa memasuki wahana permainan. Bahkan pada salah satu wahana permainan, wisatawan rela antri lebih dari 3 jam. Meski hujan, para wisatawan antusias memadati kawasan Dufan.
Kondisi ini diprediksi masih akan terjadi di masa Natal dan Tahun Baru, termasuk liburan sekolah saat ini. Kepadatan wisatawan juga terjadi di wahana permainan air yang sempat viral, diduga terjadi di kawasan Palayangan, Pangalengan, Jawa Barat. Para wisatawan yang menikmati arum jeram harus bertumpuk saat melintasi arus sungai. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Kunjungan Caimin ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperhatikan kenyamanan masyarakat terutama dalam penggunaan fasilitas publik selama musim liburan. Caimin juga meladeni pengunjung yang meminta berfoto. Pada kesempatan ini, Caimin meninjau berbagai fasilitas yang ada di dalam kawasan kebun binatang termasuk area rekreasi dan tempat penangkaran satwa. Selain itu, Caimin juga mengapresiasi kinerja pengelola Ragunan yang tetap menjaga kelancaran operasional serta kebersihan lingkungan selama libur Natal yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung. Taman Marga Satwa Ragunan sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jakarta diprediksi akan terus ramai hingga libur Tahun Baru 2025 mendatang. Ya pemirsa, bagi Anda yang belum memiliki ide liburan Natal dan Tahun Baru, mungkin Anda bisa mencoba wisata jelajah desa menggunakan mobil jadul di Bantul, Yogyakarta. Atau berfoto dengan latar bunga sakura dengan kimono di Kuningan, Jawa Barat. Berkeliling desa dengan mobil jadul mungkin bisa menjadi salah satu pilihan liburan akhir tahun. Dimulai dari kawasan Dambendung Tegal yang memiliki pemandangan air terjun. Anda juga akan dibawa berkeliling kawasan pedesaan dengan suasana pemandangan perkampungan warga dan sawah menggunakan mobil pejabat kecamatan pada era tahun 70-80-an. Anda juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM. Satu mobil jadul ini bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000. Ingin menggunakan kimono sambil melihat bunga sakura? Tak perlu jauh-jauh ke Jepang. Di kaki Gunung Ciremai Kuningan, ada taman sakura yang bisa Anda kunjungi. Tak hanya kimono dan sakura, ada juga boneka kerajaan Jepang, lampion, dan beberapa ruangan dengan desain ala kekaisaran Jepang yang bisa digunakan untuk spot foto. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemudik libur Natal dan Tahun Baru sempat terjebak kemacetan saat melintasi jalur Pantura Demak. Macet panjang didominasi kendaraan luar kota melambat saat melintasi genangan banjir. Pemudik mengaku tidak mengetahui banjir rob menggenangi jalur Pantura Demak karena tidak ada informasi sejak keluar tol. Untuk mengurai macet, petugas disiagakan di lokasi. Pemudik diimbau memantau informasi dari BMKG untuk mengetahui informasi terkini terkait cuaca dan banjir. Ya, akibat guyur hujan lebat selama hampir 6 jam, banjir melanda sejumlah kawasan di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan genangan banjir hingga setinggi lutut orang dewasa menyebabkan motor mogok dan membuat hajatan warga batal. Banjir melanda kawasan Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur hingga sedalam 70 cm. Bahkan akibat banjir, banyak motor yang mogok akibat mesin kemasukan air. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam permukiman warga. Daerah yang tergenang banjir diantaranya Kendang Sari, Tenggilis, Rungkut, Tambak Sari, dan Wiyung. Warga berharap pemerintah bisa menanggulangi permasalahan banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas. Motornya mogok di mana, Bu? Diwawancara. Impres. Seberapa, Bu, tinggi airnya? Berapa meter kira-kira? Selutut. 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 Masuk mogok. Iya. Oh. Beratan juga segini tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sampai sini baru mogok. Masuk ke sini. Banjir juga melanda kawasan Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo.
Akibat banjir, warga yang tengah menggelar hajatan terpaksa melakukan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir kali ini merupakan terbesar dibanding tahun sebelumnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, prediksi BMKG hingga akhir tahun waspadai cuaca ekstrim dan banjir di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, sejumlah kota dan kabupaten terendam banjir. Banjir merendam permukiman dan sempat membuat akses jalan sempat terputus dan sejumlah kendaraan mogok. Air bah berwarna pekat membawa material lumpur dan kayu menerjang Sungai Kendit, Situbondo, Jawa Timur. Sungai pun meluap akibat banjir bandang merendam 86 rumah warga yang berada di bantaran sungai hingga akses jalan ikut terendam 1 meter. Sejumlah fasilitas umum rusak meski tidak ada korban kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Untuk saat ini dari tim BPBD masih melakukan pendataan di asesmen untuk rumah yang kemasukan banjir bandang. Hujan deras yang mengguyur Pamekasan, Jawa Timur membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Hektaran sawah warga tergenang dan banjir juga memutus akses jalan. Sementara banjir juga mengakibatkan kendaraan yang nekat melintas mogok. Ratusan kendaraan terjebak macet panjang hingga 10 km di jalur Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur Selasa malam. Bahkan Jalan Raya Juanda yang menjadi akses utama menuju Bandara Juanda dan sebaliknya tergenang banjir setengah meter. Banjir kali ini lebih tinggi dari biasanya akibat hujan deras selama 4 jam. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara di Wajo dan Pangkep, Sulawesi Selatan, akibat hujan deras, sungai meluap. Ribuan rumah terendam banjir 1,5 meter. Ratusan warga terisolasi menanti bantuan. Banjir di Wajo, Sulawesi Selatan meluas merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan. Banjir makin parah akibat cuaca ekstrim. 3 hari terakhir diperparah banjir kiriman dari hulu sungai membuat sungai Walenai meluap. Banjir terparah di Kecamatan Sabang Paru merusak jembatan dan rumah warga. Kondisi banjir yang makin parah menyulitkan warga untuk beraktivitas termasuk tidak adanya akses air bersih dan bantuan. Kering, balik. Ketinggian 1 meter lebih. 1 meter lebih. 2 kecamatan di Pangkep, Sulawesi Selatan terendam banjir, mengakibatkan ratusan jiwa terisolir selama 4 hari. Ketinggian banjir lebih dari 1,5 meter memaksa warga bertahan. Petugas gabungan pun menggunakan perahu karet untuk mendistribusikan bantuan. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk mengatasi banjir. Dari Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews. Gunung Raung di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, Jawa Timur erupsi, mengeluarkan kolom abu 2.000 meter dari puncak gunung. Gunung Raung Selasa kemarin 5 kali mengalami erupsi susulan hingga mengeluarkan kolom abu dengan ketinggian 2.000 meter dari puncak gunung. 20 pendaki asal Jakarta, Surabaya, dan Bandung diminta turun oleh petugas demi menjaga keselamatan. Akibat letusan Gunung Raung, abu vulkanik mengguyur sejumlah kecamatan, di antaranya Sumberwaringin, Sukosari, Tapen, dan Tlogosari. Saat ini Gunung Raung berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 km. Pemirsa, penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dengan suara 44.402 suara. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara, termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Partai berlogo banteng ini juga meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto menjadi tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menjadi pukulan keras bagi PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan bahkan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Hal ini disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi, staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hampir 5 tahun buron tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang di telan bumi. Tak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan data perlintasan. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut, sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiarto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya. Menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Waspadalah peredaran uang palsu saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Sulawesi banyak warga mendapat uang palsu, mulai dari ATM, layanan resmi transfer uang, dan aktivitas berdagang. Maraknya peredaran uang palsu ini diduga terkait ratusan triliun uang palsu produksi kampus UIN Alauddin Makassar. Asli dan mana yang tidak? Yang palsu. Astaga, ada betul nih uang palsu di Palopo yang beredar. Seorang mama di Palopo, Sulawesi Selatan ini terkejut saat mendapati uang palsu dari dana arisan yang diambilnya lewat jasa pengambilan transaksi uang. Uang palsu yang didapatnya ternyata mudah terkelupas di bagian ujung. Sementara di Bau-Bau, seorang warga mendapati kembalian uang palsu usai berbelanja di minimarket. Bahkan seorang juru parkir di Pasar Wameo juga mendapati uang palsu pecahan 100.000 dari seorang wanita. Terkelupas lagi. Saya terkelupas lagi. Apakah ini palsu? Di sosial media juga beredar video warga di wilayah Makassar mendapati uang palsu di ATM. Ada juga pemilik konter handphone di Toraja yang mendapat uang palsu. Maraknya peredaran uang palsu ini diduga terkait dengan triliunan uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Warga diminta untuk waspada. Terlebih, uang palsu yang diproduksi di kampus UIN sangat sulit dibedakan dengan uang asli. Selain dideteksi dengan metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang, juga harus menggunakan alat bantu lampu ultraviolet hingga hasil cetakan bisa memantulkan cahaya terang. Tim kontributor melaporkan. Ya, uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Terbongkarnya jaringan pencetak dan pengedar uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar bukan pertama kali. Sejumlah sindikat uang palsu berhasil dibongkar aparat di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertengahan 2024, jajaran aparat Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di wilayah Kembangan, Jakarta Barat yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Polisi lalu meringkus 4 tersangka dalam penggerebekan itu. Polisi juga menyita uang palsu senilai 22 miliar rupiah, mesin cetak, plat warna, dan alat ultraviolet sebagai barang bukti. Selanjutnya, petugas melacak lokasi pembuatan uang palsu yang diduga berada di Jawa Barat. Di tahun 2021, polisi di Banyuwangi, Jawa Timur menahan 10 orang tersangka pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah. Tak hanya dalam pecahan rupiah, uang palsu tersebut juga ditemukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan Cina, hingga ringgit Brunei. Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama. Polisi menduga cetakan uang lama ini untuk menipu kolektor. Para tersangka mengaku uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Di tahun yang sama, polisi menangkap 4 orang sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat di Jakarta.
Beraksi selama 3 tahun, sindikat tersebut telah mencetak sebanyak 540.000 pecahan $100 palsu senilai 78 miliar rupiah. Tersangka mengaku mempelajari cara memasukkan dolar Amerika Serikat secara otodidak melalui internet. Mereka memiliki masing-masing peran, dari pemberi modal, pencetak uang, hingga penjual yang bertugas mencari pembeli. Uang palsu pecahan $100 ini dijual dengan harga Rp7 juta per 1.000 lembar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PPDS Undip ZYA. Pasal yang disangkakan adalah tidak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tidak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum, memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1/1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2013. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus dugaan bullying ini terkuak saat dokter PPDS Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Polisi menduga dokter Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Keluarga korban kemudian melaporkan kematian korban ke polisi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan. Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Berdasarkan investigasi Kementerian Kesehatan, Aulia Risma menjadi korban pemerasan senior-seniornya. Korban disebut harus menyerahkan 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan kepada seniornya tersebut. Kementerian Kesehatan pun membekukan sementara PPDS Anestesi Undip sejak Agustus lalu. Menteri Kesehatan menyebut pembekuan baru akan dicabut setelah pengusutan kasus perundungan dan pemerasan tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kepolisian Medan telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dokter koas yang aniaya pedagang roti bakar. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta keterangan dari korban terkait peristiwa tersebut. Polrestabes Medan sedang menyelidiki kasus dokter koas yang menganiaya pedagang roti bakar. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif menyebut dirinya sudah menghubungi korban dan korban juga sudah melakukan visum. Polisi pun akan meminta keterangan korban terkait kasus ini jika kondisi korban sudah membaik. Ya, saya sudah komunikasi langsung dengan korban dan memang secara fisik kasat mata ada memar di mata gitu ya. Tapi untuk proses penyidikan lebih lanjut juga sudah dilakukan visum. Nanti kalau sudah mulai membaik kondisinya ini kita akan minta keterangan dan kita akan tindak lanjut.
Sebelumnya, aksi penganiayaan seorang dokter koas terhadap pedagang roti bakar di Medan viral di media sosial. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Kapolrestabes Medan menyebut masyarakat harus bijak bersikap saat di ruang publik agar peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Natal, deretan patung es warna-warni kreasi pemahat yang datang langsung dari Tiongkok ditampilkan di wahana permainan salju di Kota Bekasi. Seperti apa keunikan patung es tersebut? Berikut liputannya. Bertempat di salah satu mal di Kota Bekasi, Jawa Barat, tempat rekreasi wahana permainan salju ini bisa jadi pilihan mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Dengan minus hingga 10 derajat, pengunjung dapat merasakan sensasi musim dingin seperti di negeri Eropa. Bahkan yang menariknya, di bulan Desember pengunjung dimanjakan dekorasi patung es bertema Natal karya pemahat internasional yang didatangkan langsung dari kota Harbin, Tiongkok. Berbagai kreasi patung es mulai dari karakter Santa Claus, pohon Natal, perapian kayu, penguin, beruang hingga snowman, cantik dan warna-warni, didesain dan dipahat satu persatu secara detail. Untuk menghadirkan patung es cantik ini membutuhkan ratusan balok es dengan waktu pengerjaan 1 hingga 2 hari per unitnya. 像这个比较复杂一点的大概是2天左右。 然后简单一点的就是1天多，差不多1天多就能做完了。 Ini kita bagi 2 area. Satu adalah area ukiran yang seperti nampak di belakang saya adalah yang ukiran ini selalu mengikuti momen-momen tertentu. Kebetulan momen sebentar lagi adalah Natal dan Tahun Baru. Selain bisa bersuah foto berlatar kota salju, aneka permainan seru seperti perosotan es turut menjadi favorit pengunjung. Belum pernah sih, baru kali ini aja. Gimana ya merasakannya? Dingin banget, Mbak. Nggak kuat, anak saya aja sampai gini, Mama, udah. Tapi seru nggak? Seru banget, Kak. Benar-benar luar biasa banget. Jadi kita merayakan walaupun keberagaman perbedaan agama pun, tapi kita tetap merayakan nuansanya dengan es. Ini dan selain perosotan, kreasi patung di sini banyak banget dan juga menarik. Untuk pemirsa yang tertarik, bisa saja langsung datang ke tempat rekreasi ini yang ada di area Bekasi, Jawa Barat. Saya Amelia Ida dengan juru kamera Raga Firdaus dan juga Dimas Winardi. Sampai jumpa.